Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai skema pemilihan formasi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi untuk ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini sudah berbeda, teman. Sudah berbeda dengan aturan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Yang mana untuk ujian seleksi P3K tahap kedua ini ada tambahan 2 guru honorer ya, teman. Yaitu guru honorer swasta dan juga lulusan PPG. Dan semua guru honorer ini bisa mengambil formasi di mana saja asalkan ada sisa kuota formasinya. Tetapi masih dalam satu daerah kewenangan yang sama. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman guru honorer, simak terus video ini agar nantinya tidak salah dalam memilih formasi di tahap yang kedua. Dan sebelum lanjut, di sini admin akan mengingatkan kembali ya teman untuk jadwal pemilihan formasi di tahap yang kedua. Yang mana pemilihan formasi di tahap yang kedua yaitu pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua ini dijadwalkan tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, jadi kurang beberapa hari lagi ya teman untuk pengumuman dan pemilihan formasi di tahap yang kedua ini. Kemudian untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 ini akan diumumkan tanggal 4 September. Nah, jadi nantinya akan diketahui ya teman, waktunya kapan, sesi berapa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi nantinya akan diumumkan tanggal 4 November. Dan cetak kartu peserta. Nah, jadi ini mencetak kartu peserta yang terbaru di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Yaitu dijadwalkan tanggal 4 sampai dengan 7 November 2021. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ini akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 12 November 2021. Nah, jadi tinggal beberapa hari saja teman. Jadi buat teman persiapkan semuanya untuk menghadapi ujian seleksi P3K tahap yang kedua ini. Kemudian selanjutnya ini adalah skema pemilihan formasi di tahap yang kedua. Yang mana untuk ujian seleksi P3K tahap kedua ini pesertanya ada guru honorer negeri, baik itu THK2 maupun non THK2 yang tidak lolos P3K di tahap yang pertama. Ini peserta yang pertama. Kemudian peserta yang kedua adalah guru swasta. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG. Yang mana ketiga guru honorer ini nantinya akan memilih formasi di sscsnbkn.go.id. Untuk guru honorer negeri ini memilih formasi untuk yang kedua kalinya. Kemudian untuk guru swasta dan lulusan PPG ini memilih formasi di SSCSN untuk pertama kalinya. Jadi seperti itu ya teman untuk pemilihan formasi. Dan perlu diketahui juga, untuk ujian seleksi P3K tahap kedua, ketiga guru honorer ini memiliki kedudukan yang sama, ya teman. Memiliki kedudukan yang sama, tidak ada prioritas guru honorer induk maupun non-induk, dan tidak ada sistem mengunci seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, jadi ketiga guru honorer ini sudah bebas, teman-teman, di tahap yang kedua, bisa memilih formasi di mana saja, asalkan masih ada sisa kuota formasinya. Tetapi masih dalam satu daerah kewenangan yang sama. Jadi seperti itu. Jadi nanti siapa yang memiliki nilai tertinggi, maka dia akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Untuk kedudukannya ini sama, tidak ada prioritas. Kemudian selanjutnya di sini admin akan memberikan permisalan ya teman. Permisalan ataupun kemungkinan yang akan terjadi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, kita buat permisalan yang pertama teman-teman. Ini adalah permisalan yang pertama. Misalkan, guru honorer negeri ini yang tidak lolos di tahap yang pertama ini misalkan melamar di SDN Peter Pan, misalkan, dengan satu formasi. Kemudian guru swasta di tahap yang kedua misalkan ini melamar di SDN Noah dengan 2 formasi, misalkan, ini permisalan yang pertama. Kemudian lulusan PPG ini misalkan melamar di SDN Bintang dengan 3 formasi. Nah, jika skemanya seperti ini, maka peluang lolos ini sangat besar teman-teman, khususnya bagi guru honorer yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Nah, kita misalkan guru honorer negeri ini tidak mendapat formasi di tahap yang pertama, namun dia lolos passing grade dengan kode misalkan XP1, P2 ataupun P3 ataupun YP1, P2 ataupun P3. Nah, jika guru honorer ini memiliki kode tersebut, maka ketika guru honorer ini memilih formasi ataupun SD yang tepat, maka guru honorer ini bisa dipastikan 100% akan lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Karena apa? Karena di SDN tempat dia melamar ini hanya ada satu formasi teman, dan hanya dia seorang yang melamar di SD tersebut. Nah, jadi peluang lolos ini sangat besar teman, karena dia memiliki modal lolos passing grade di tahap yang pertama. Jadi seperti itu ya teman. Jadi ketika di tahap kedua dia memilih formasi yang tepat, formasi yang tidak ada pesaingnya ataupun formasi yang sepi pelamar,
maka bisa dibilang 100% dia akan lolos di tahap yang kedua karena dia memiliki modal lolos passing grade. Jadi seperti itu. Jika dia memiliki modal lolos passing grade. Tapi jika guru honorer negeri ini tidak lolos passing grade di tahap yang pertama, maka dia harus memenuhi nilai ambang batas ataupun harus memenuhi passing grade terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya teman. Peluang lolos jika skemanya seperti ini. Kemudian untuk guru swasta di tahap yang kedua, ini peluang lolos sangat besar teman, karena sebagian besar guru swasta ini memiliki sertifikat pendidik. Kita tahu sendiri untuk sertifikat pendidik ini kan nilai maksimal kompetensi teknis. Begitu juga dengan lulusan PPG, yaitu peluang lolos sangat besar. Nah, jadi seperti itu ya teman. Jika guru honorer negeri ini memilih formasi yang tepat, tidak memiliki saingan, maka kemungkinan besar dia akan lolos di tahap yang kedua. Jadi seperti itu. Ini permisalan yang pertama. Nah, kita lanjut ke permisalan yang kedua. Nah, misalkan guru honorer negeri ini melamar di SDN Peter Pan, misalkan melamar di SDN Peter Pan kembali dengan satu formasi, dan kemudian guru swasta ini ternyata juga melamar di SDN Peter Pan, teman-teman, melamar di SDN Peter Pan, dan lulusan PPG ini ternyata juga melamar di SDN Peter Pan. Nah, jadi ada satu formasi dan ada 3 guru honorer yang melamar di SDN Peter Pan. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka peluang lolos untuk guru honorer negeri ini sangat kecil sekali, teman. Karena apa? Karena dia bersaing dengan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, yaitu guru swasta dan juga lulusan PPG. Jadi, jika kasusnya seperti ini, maka sangat kecil peluangnya untuk lolos. Jadi, seperti itu. Ini permisalan yang kedua. Kemudian kita lanjut ke permisalan yang ketiga, karena nantinya akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di tahap yang kedua. Misalkan, guru honorer negeri yang tidak lolos di tahap yang pertama, namun dia lolos passing grade, misalkan melamar di SDN NUA, misalkan, dengan 2 formasi. Kemudian guru swasta ternyata juga melamar di SDN NUA. Kemudian, lulusan PBG ini ternyata melamar di SDN Bintang. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka peluang lolos untuk guru honorer negeri ini kembali terbuka, teman. Sangat besar sekali peluangnya lolos jika skemanya seperti ini. Karena apa? Karena formasi dan pelamarnya ini sama, teman. Sama-sama 2. Formasi yang dibutuhkan 2. Dan guru honorer yang melamar di SDN NUA ini juga 2. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka guru honorer negeri yang lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapat formasi, maka ini otomatis akan lolos di tahap yang kedua. Karena dia sudah memiliki satu tempat di SDN-NUA ini. Jadi walaupun guru honorer negeri ini bersaing dengan guru swasta, ini tidak masalah asalkan ada formasinya. Jadi seperti itu ya teman. Jika formasinya lebih banyak dari pelamarnya, maka peluang lolos sangat besar. Jadi ini permisalan yang ketiga. Nah, jadi bagi guru honorer negeri yang tidak lolos di ujian seleksi P3K tahap pertama, ini nantinya harus pandai-pandai mencari ataupun memilih formasi di tahap yang kedua. Nah, jadi itu dia teman kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di ujian seleksi P3K tahap yang kedua. Nah, jadi kesimpulan berdasarkan skema pemilihan formasi di tahap yang kedua, ini didapati 3 kategori guru honorer yang berpeluang besar lolos di tahap yang kedua. Yang pertama yaitu guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ini sudah sangat jelas ya teman. Untuk sertifikat pendidik ini adalah kartu sakti, yaitu dia mendapat afirmasi ataupun bonus poin sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis ataupun 500 poin. Jadi berapapun nilai yang didapat ketika mengikuti ujian, maka dia akan terhitung nilai maksimal yaitu 500 poin. Jadi seperti itu. Peluang lolos sangat besar di ujian seleksi P3K tahap kedua dan di tahap ketiga bagi guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik ini. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer negeri dengan kode EKP1, EKP2, EKP3 atau YP1, YP2, YP3 yang memilih formasi sepi pelamar atau lebih banyak formasinya dibanding pelamarnya. Nah, jadi guru honorer yang memiliki kode yang sudah admin sebutkan ini, yaitu guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi, ketika di tahap yang kedua dia memilih formasi yang tepat, yaitu formasi yang tidak memiliki saingan, maka guru honorer ini berpeluang besar lolos di ujian seleksi P3K tahap yang kedua, karena dia sudah memiliki modal lolos passing grade. Nah, jadi seperti itu ya teman, peluang lolos ini sangat besar jika jumlah formasi dengan pelamarnya ini sama ataupun lebih banyak formasinya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru honorer yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, jadi apabila nanti teman lolos passing grade dan berperingkat terbaik, maka bisa dipastikan teman-teman akan lolos menjadi ASN P3K, baik itu di tahap kedua dan di tahap yang ketiga. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang lolos passing grade di tahap pertama namun tidak mendapat formasi, maka di tahap kedua nanti alangkah baiknya jika teman-teman mengikuti ujian, yaitu untuk memperbaiki nilai.
syukur-syukur nanti nilainya ini lebih tinggi teman-teman dibandingkan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi yang digunakan adalah nilai yang tertinggi ataupun nilai yang di tahap yang kedua ini. Namun jika nilainya ini tidak lolos passing grade, misalkan nilainya kecil, maka yang digunakan ini adalah nilai yang di ujian seleksi P3K tahap pertama yang sudah lolos passing grade. Jadi tidak ada ruginya jika nanti teman mengikuti ujian di seleksi P3K tahap yang kedua ini. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.